Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat 11 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih beroleh sukacita, begitu juga dengan kesehatan. Ya Bapa, berkatilah kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 8. Begini pembacaan firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Manang ise na manaburhon hangiduhon, gotilon na dusubot hamaguan, jala siap do tukot ni hajukaton nai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kecurangan berarti kita bisa katakan di sana kita temui tidak adanya kejujuran, atau barangkali juga adanya sebuah rekayasa. Contohnya orang mencontek dapat nilai bagus dan dia lulus. Bisa juga dalam hal berdagang, bisa juga dia mengakali timbangannya atau mengurangi batu timbangan supaya dia dapat keuntungan banyak. Atau barangkali juga bisa mengucapkan saksi dusta ya untuk memperoleh keselamatan, memperoleh merekayasa kejadian, merekayasa perkara supaya memperoleh keselamatan. Itu adalah bentuk-bentuk kecurangan yang sementara Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa nikmati hasilnya. Kita bisa lulus senang hati, kita bisa bergembira karena hal itu. Kita bisa dapat nilai bagus. Kita bisa banyak keuntungan karena merekayasa batu timbangan. Kita bisa lepas dari jerat hukum karena merekayasa kejadian, perkara atau apapun kesaksian dusta. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Kekekalan adalah kebinasaan atau bencana. Maka Salomo mengajarkan ini. Salomo memerintahkan nas ini kepada umat Israel agar untuk menjauhi yang namanya kecurangan. Karena bagaimanapun itu juga Tuhan Allah kita sangat membenci hal-hal itu, dan hukumannya adalah kebinasaan, dan bahkan tongkat amarahnya akan habis binasa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kecurangan itu juga akan berhenti sampai di situ. Tidak ada kekekalan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita bagaimana supaya hidup kita tidak menaburkan kecurangan, melainkan hidup kita adalah hidup yang menjauhkan diri dari sifat buruk orang fasik, sifat yang menjauhkan diri dari kecurangan. Melainkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melalui nas ini diajarkan untuk menabur benih kebaikan, benih yang penuh hikmat, akal budi dan pengetahuan yang dikenan oleh Tuhan. Berbahagia itu adalah tujuan dari orang Kristen yang mempercayai Yesus Kristus, yang mengikut Yesus Kristus. Artinya ketika iman kita itu ada di jalan yang Tuhan inginkan. Berbahagia adalah upah bagi orang yang menabur benih kebajikan yang penuh dengan hikmah dan akal budi serta pengetahuan. Itu yang harus kita biasakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Marilah selalu berbuat jujur, marilah selalu menghindari dosa-dosa atau tindakan-tindakan curang, supaya kita memperoleh kebahagiaan. Ingat, nas ini mengajarkan kita walau kita berbuat curang, sifatnya hanya sementara.
walaupun kita puas dengan kecurangan kita itu, tetapi kita malah menimbun bencana, menimbun dosa akibat daripada kecurangan itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats ini kita diarahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal kecurangan agar kita memperoleh kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menjauhkan sifat-sifat kecurangan, tapi kami mau menaburkan benih kasih yang penuh dengan akal budi dan penuh dengan hikmah, supaya kami memperoleh kebahagiaan. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan, kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan kami segala, hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah Engkau, kekal hingga kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.